Ini resmi habis kondangan. Iya, habis kondangan seperti ini. Saya ini didawuh juga untuk kali ini kita bicara Ya, tentang batik, jadi supaya sinkron Mas. boleh. Kita pakai silakan. batik gitu kan. Batik. Dan ada maksudnya ini berarti ya. Iya. Satu kondangan. Jadi batik itu ibaratnya kalau di masyarakat umum acara-acara yang sifatnya resmi Mas. Iya. Kondangan, ada pelantikan, ada apa. Pakai batik ya. Habis kondangan ya pasti itu Kondangan. pertanyaan. Padahal juga nggak melulu itu. Gitu. Ya baik, kembali di Nusantara Sudut Lucu, dan kali ini saya mengajak Mas Agus dengan kostum yang agak beda ini. Kalau saya anggap sih resmi ini, kostum resmi berbatik ria, dan saya juga menggunakan batik. Kita salam Gobral Gabrul dulu Mas. Oh, boleh, silakan. Ya, dulu. salam Gobral Gabrul. Salam, Gobral Gabrul. Iya. Gobral Gabrul mania. Gobral Ketemu Gabrul. lagi. Tapi ada yang harus saya sampaikan lagi yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Iya Mas, jadi tanggal 2 Oktober itu kan hari ya, batik hari batik nasional ya. Nah, kalau bicara hari batik nasional, saya itu dulu agak concern Mas soal batik ya. Kenapa concern gitu? Berpikirnya agak serius tentang batik. Batik ini kan bagian dari khazanah budaya bangsa Indonesia. Ya. Dan dengan pengakuan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional ini kan pengakuan dunia Mas. Iya, pengakuan dunia untuk Indonesia. Iya. Yang, wah ini kan macam-macam nih, yangnya ini bisa diapain juga ini. Dan bersyukur juga Mas, kita Ya. bisa pakai batik ini. Kalau dulu mungkin yang saya dapat literasinya itu nggak sembarangan orang pakai batik Mas. Ya. Jadi hanya raja-raja. Caranya gitu ya. Ya. Nah, kita bisa pakai batik seperti ini, alhamdulillah. Dengan motif dan corak. Saya nggak tahu ya, motif corak ini artinya seperti apa, tapi kelihatannya batik ini pasti punya cerita. Itu Mas Agus gambarnya gambar burung. Wah ini wes pokoknya kalau kita lihat ya batian gitu Jadi ya. iya kan. Nah, kalau ketemu di jalan ini habis kondangan dari mana gitu. Iya. Jadi gini pemirsa, Ini bahas apa ini? dalam Gobral Gabrul kita kali ini kita sangat concern ya, karena kembali lagi pada Nusantara Sudut Lucu, Nusantara bangsa Indonesia dengan segala ceritanya, dan salah satu bagian dari cerita itu adalah batik. Batik ini adalah kalau boleh dibilang output dari budaya Mas. Ya. Budaya masyarakat Indonesia pada dimensinya banyak, seni, ada industri, ada apa sih, sakral juga, mistik juga ada ya Mas ya. Ya, kombinasi itu Mas. Kombinasi kan. Ya. Nah, soal batik Mas, Gobral Gabrulnya gimana Mas? Gobral Gabrul batik ini. Iya, Ya, siap. memang pertama kita ucapkan ini ya, selamat hari batik ya. Ya. Selamat hari batik. Nggak tahu yang keberapa ya, pokoknya 2009. 2009 ya. Ya. Ini kan memang Saya nggak bakal tahan ya. panjang ya kalau nggak salah ya. Panjang ini, soalnya kalau nggak salah itu dulu ada cerita nih, Pak Harto nih presiden kita itu dulu berbicara di forum PBB mengenakan batik itu, mengenakan batik. Terus akhirnya kan menjadi rujukan, wah ini corak motif apa ini, sehingga terus akhirnya dikenal, dipublikasikan oleh beliau, sehingga para delegasi ya. Delegasi yang Delegasi ada ya, di hadir. situ, Ya, mungkin dikasih cenderamata batik. Nah, makanya Ah. kebiasaan Indonesia kalau ini kan khasnya ke batik ini. Memang menarik Mas Budi kalau kita bicara batik ya. Ini yang saya pengesannya versi Gobral Gabrul ya. Tapi kalau ada yang salah tinggal jangan dicek aja. Kalau menelisik tentang batik itu nek benak saya tuh mungkin kalimat awalnya ya subhanallah nih Mas Budi. Karena apa? Tadi Mas Mekti kan bilang apa, pengkombinasian ya, untuk seni, mitos, religius, apa industri Industri. juga, ya. Teknologi juga ada Mas, walaupun ya secara itu kecil ya. setelah Perang Dunia Pertama itu baru ada teknologinya. Teknologi batik ya. Dengan batik apa, batik cap Cap. itu, batik cap sama batik print. Print itu kan sudah era-era apa revolusi industrinya, sebuah konsep
mesin Iya. ya, permesinan misalnya batik dijadikan batik cap itu yang sebetulnya banyak, nggak masalah itu. Tapi kembali ke jati diri batik kita itu memang unik, unik Mas Budi. Makanya kalau saya bicara ini gini, apa ya? Ini berimprovisasi ya. Ini tuh ada kekuatan Allah ini, Allah punya kekuatan, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita jabarkan misalkan dengan konsepnya Tuhan ini, dia memberi ada kuasanya untuk memberikan warna. Istilahnya yang maha-maha gitu ya. Misalkan kalau kita dunia Muslim sendiri, ini kan ada istilahnya yang mutakabir. Nah, dia memang apa yang maha pemberi kebesaran dalam konsep apa dunia ini Mas Medi. Nah, terus nanti ada yang namanya apa pengejawantan ya bariu misalnya. Itu kan konsep-konsep kalau saya cermati kok aneh ya. Ini kan ada simbol keagungan Allah yang notabene kita kan nggak bisa menjangkau itu. Tapi ketika kita dijabarkan di dunia, itu saya melihat itu batik seperti halnya itu. Masalahnya apa? Warna. Nah, ini setuju nggak setuju? Kalau kita walaupun warna ada kecenderungan antara ya, coklat, hitam, itu kan menarik. Iya. Ketika Allah memberi warna dunia, dalam arti ada pelangi, mijiku ibiniu itu, dimensi kita kan untuk mengejawantakan merah, jingga, mijiku ibiniu gitu, merah, jingga, kuning, hijau, ungu, laut itu kan nggak gimana caranya gitu untuk mendekati warna itu, itu kan tanda tanya tuh. Nah, kita duduk manis nih, terus saya lihat ada batik, ini batik juga lucu, maksudnya aneh juga bagi saya. Kalau kita cermati dalam konteks pemahaman bikin batik kan ada canting gitu. Kalau kita memang awalnya ya, canting, terus ada malam, soga, apa itu mengkudu, terus ada lerak, ya kan, terus akhirnya di embat. Nah, nanti ada istilahnya batik, embat dan tik. Iya. Ini kan etimologi ya. Istilahnya sebuah kata gitu ya. Kan yang memang ada nanti ada tafsir beberapa ya, tapi saya pakai yang ini aja. Bat sama tik. Hanya jadi batik gitu kan. Ada yang bilang amba, ambo, melukis gitu apa, nulis tik sama titik gitu. Tapi yang menarik saya embat karena ini dia kan canting ada cara tersendiri. Oh iya. Untuk membuat apa di kain mori itu kan, kain putih itu. Nah, ini yang saya jabarkan. Ketika ini dimunculkan di situ, kan nggak saat itu langsung jadi warna, toh? Betul kan? Betul. Nah, ini yang sama kan ada prosesnya itu. Ada apa pencelupan ya? Kalau nggak salah ya. Ya kan ada teknik-tekniknya lah. Ketika batik tulis ini dimunculkan, terus ada beberapa proses, terus sehingga menghasilkan. Nah, batik mungkin yang kita pakai ini. Kalau kita pakai nggak batik cetakan loh. Kalau batik saya tulis ini ya. cetak. Terus, nah ini yang uniknya. Nah, sehingga pemahaman saya ini subhanallah lagi. Karena apa? Allah ngasih keilmuan anggap aja manusia dikasih akal untuk memberikan sentuhan seni. Karena apa? Ketika ini dimunculkan, ini terus punya riwayat kan? Riwayatnya apa? Memang ada beberapa cerita sejarah di mana dimunculkan batik. Ini kan Indonesia punya sejarah yang kuat. Iya. Ya kan? Nah, termasuk ada cerita nih, ketika kehadiran Majapahit, kan ada Raden Wijaya. Ketika berbicara ada batik, pernah ada mungkin sedikit medsos ya, mungkin kalau dalam saat ini, terus dimunculkan kayak apa? Bukan turnamen, apa sih lomba? Sayembara. Itu memang ada muncul gitu ya. Dan itulah Majapahit akhirnya mengenalkan. Begitu proses Majapahit, nah ini kan terus berkarakter. Ini yang sedikit semarak. Itu ketika muncul di Demak, mengerucutnya di Mataram. Nah, di Mataram nanti muncul dua itu karakter Kasunanan, Surakarta sama Yogyakarta. Nah, maka terus menarik karena di situ akan memunculkan karakter batik. Kayak misalkan apa? Batik Parang kan, Parang Rusak, Parang Kusumo, ya kan? Terus Sidomukti, Kawung, apalagi ya mungkin kalau di belah sini ada Singo Barong, Megamendung. Tapi kan punya masing-masing karakter. Dan kebetulan saya orang Kudus, ada juga Mas batik Kudus, khas Kudus. Mas itu aslinya mana? Solo ya, berarti batik Solo banyak. banyak Solo, ya kan? Batik Solo. Nah, ini yang menarik. Nah, lepas dari itu Mas,
saya terus termenung lagi nih. Kayaknya mungkin nggak hanya Majapahit, lebih tua lagi mas. Lebih tua lagi tuh gini loh. Ketika ada pengejawantahan apa ini prasasti terutama candi, di situ kan ada ukuran-ukuran relief yang berpakai pose batik kan? Iya. Nah berarti logika saya dulu pun sudah ada karakter batik. Nah, ini Iya, betul. ya kan? Ya kalau maksudnya relief itu ada coraknya corak batik, berarti saat itu dulu pengejawatan batik kan sudah ada di zaman dulu, bukan sebelum Majapahit gitu kan. Nah kembali lagi berarti sudah longsor Sailendro. Iya. Mataram kuno ya. Misalkan itu. Kita tarik mundur lagi. Nah ketika kita tarik mundur, ada yang menarik saya. Itu apa? Pewarnaan. Di gua mana ya di Sulawesi ya, pernah dengar nggak ada? Saya pernah dengar cuma Nasar Garupa ya. Itu di gua itu ada melukis apa Di daerah Sulawesi itu. di gua itu dilukis yang berwarna mas. Dan itu mungkin benak saya ini hebat nenek moyang kita dulu. Karena apa? Sudah memunculkan warna. Nah itu yang saya bilang ketika ada pengejawatan Mijiku Ibiniu, orang Indonesia ini kan melogikakan pakai apa warna itu. Mungkin kalau saya masak misalkan warna hijau dari apa? Pandan ya? Warna Pandan, ya. Pandan. Bisa. Kalau yang merah dari apa? Nanti kan ada lah masa-masa yang mau menghadirkan itu kayak kunir jadi oranye, misalkan itu. Nah ini kan mengkolaborasikan hukumnya Allah ciptaannya, terus tak munculkan jadi warna, terus memberikan inspirasi toh, seni dan batik mencakup itu semua mas. Jadi seninya sampai seni keikhlasan, sabar, batik itu kan butuh waktu mas. Istilahnya, nah terus artinya dalam segi batik itu kan mengembat dan menitik. Nah, saat duduk lagi, masya Allah gitu kan. Karena apa? Ini yang unik. Ketika Allah memberikan pitutur, mendirikan ilmu yang notabene manusia kan tidak mengenal Allah. Kan kita nggak tahu Allah ini kayak apa. Tapi ketika Allah memberikan informasi yang melalui ciptaannya, terus kita kan manusia ini. Terus gampangan saya batik ini, titik. Improvisasi saya itu ketika titik itulah wujud Allah. Jadi Allah itu dari penciptaan dunia kan hanya Allah. Dari satu titik itu, noktah titik itu Allah. Dan ketika Allah itu ada, barulah muncul penciptaannya. Mulai dari bumi, bulan, Jupiter, antariksa, galaksi, sampai flora, fauna, termasuk kita sendiri. Dan hakikatnya, begitu kita titik, dan titik itulah mulai dari kadar Allah itu sendiri. Sehingga ketika memunculkan, terus kan berikutnya nih, saat kan nggak mungkin langsung jadi mas, kita gambar kan nggak langsung jadi, kan dari titik itu, dan berarti itu kan dari titik itu kan. Nah titik itu perwujudan dari ketika kita pengenalan Allah mas. Ketika ada Allah, nah terus muncul nih gesekan ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudusu, ya Salamu, ya Mukminu, ya Muhammad, itu sampai 99 Asmaul Husna itu asma. Jadi berawal semua itu berawal dari titik. Iya, berawal dari semua titik itu mas. Dan itu titipan mungkin Allah nitip persen dari skenario itu mas. Dari akal kita untuk menelisik ya, menelisik ini loh batik tik. Nah tiknya itu, itulah dan itulah Allah. Cerita awalnya. Nah terus kita kembangkan toh. Nah wah terus jadi dunia. Nah itu seperti halnya ketika ada kalimat satu, angka satu, dan itulah Allah karena Allah Maha Esa. Ya kan? Nah, saya Maha Esa. Saya langsung menangkap nggak yang ini ya? Enggak, ya jadi saya menangkap ketika cerita sebuah titik itu kemudian jabarannya dijabarkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Ternyata dari titik itu akan menceritakan dunia ini. Ya iya. Dari implementasi titik itu kemudian kalau kesana kita bicara batik, jadi gambar jadi gambar gunung, jadi gambar binatang. Iya betul. Akhirnya menyelesaikan itu, terus kita kan enak nih duduk, wah bagus ya. Ini misalkan Sidomukti, Kawong, apa itu kan macam. Nah kayak apa tadi Parang Kusumo, terus Parang Rusak yang Mas Rudi bilang itu kan memang ada cerita juga. Senopati, Panembahan Senopati ketika dia bertopo terus ngelihat ombaknya Segoro Kidul menjadikan Parang Rusak itu tadi. ada cerita-cerita lah. Ada beberapa cerita yang mengikuti gitu mas. Nah ini kan mewujudkan apa? Ketika ada pengejawatan mengkhidmat manusia, saya nih mengkhidmat kepada alam, terus saya munculkan
dari khasanah perbatian ini itu kan tidak lepas daripada saya bersyukur ketika saya memunculkan titik nih Allah, ya Allah, saya kan gitu lah. Ketika saya ya Allah Gusti, berarti kan saya memahami, saya memang tidak kenal Allah, saya tidak tahu Allah itu siapa misalnya gitu. Tapi ketika saya dijabarkan dalam, saya punya otak ini, punya akal, titik inilah Allah. Dari hati saya menjabarkan apa? Harus ada pencipta. Siapa itu pencipta? Yang kebetulan kita Muslim, ya Allah itu tadi. Nah, kalau kita kesepakatan Tuhan yang Maha Esa. Ketika ada Tuhan yang Maha Esa, coba kalau kita cermati dari sesuatu yang nggak ada jadi ada, itu kan mesti harus ada orang ada kan? Iya. Bukan gini, kalau kita dalam berfilosofi apa yang ateis ataupun yang tidak ada Tuhan, penciptaan harus ada teori Big Bang. Teori Big Bang kan ya yang nyiptain siapa? Kan harus ada yang nyiptain. Oke kan? Nah, berarti ini rasanya Mas Miti bisa menikmati. Mungkin ada simbol karakter apa gambar ya yang bercorak. Kan kalau udah selesai ya, kalau belum kan gimana untuk memulai? Ya itulah. Itu jadi apa ya, model kalimat ya, personifikasinya sebuah ungkapan ya. Seperti satu kemasan cerita atau pesan yang disampaikan Allah itu pada satu ya, kalau saya ngelihatnya gitu, ini saya barusan ini kan Gobral Gabrul. Iya. Saya ngelihatnya itu, karena apa? Konsep ini memang langka, tapi ketika kita memunculkan di Gobral Gabrul gini, ya mudah-mudahan aja diterima. Karena diterima apa? Ya, semua gambar, saya pelukis nih, saya tidak mungkin gambar langsung jadi, nggak bisa. Harus dari titik itu, dan titik itulah kekuasaan Allah, dan titik itulah rahmatnya Allah gitu loh. Maksudnya Allah memunculkan jati diri Allah kan nggak mungkin, kita kan nggak kuasa, ya kan? Maksudnya kita nggak akan bisa lah, Musa aja, Nabi Musa aja nggak kuasa untuk kehadiran. Makanya ketika kita dijabarkan, itulah pemahaman. Jadi saya memahamkan ketika ada titik itulah, dan itulah filosofinya Allah itu ada. Sehingga apa? Ada penciptaan, ada pencipta gitu ya. Nah makanya yang saya menarikkan warna sendiri Mas Medi. Ketika ada, memang ada beberapa yang ya baki yang Asmaul Husnanya Allah ini, dia kan mengatasnamakan dia punya, ya itu tadi, punya memberi, punya keagungan warna, punya keagungan yang notabene itu kita nggak bisa ngapa-ngapa. Manusia ini tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau saya cermati batik sendiri, ini kan unik. Akhirnya semua negara ini kan terus bukan heboh ya, takjub ya. Nah ini Mas Medi, ini saya mungkin orang Indonesia kadang melupakan sejarah, ada peristiwa Duta Besar Batik. Nah, Mas Medi pernah dengar? Duta Besar Batik. Nah ini unik. Duta Besar Batik itu kan ada sebuah peristiwa di mana ada pameran nasional Belanda yang menghadirkan karya-karya wanita khusus ya, karena waktu itu kan Ratu Belanda ya, Wilhelmina siapa? Wilhelmina gitu ya. Nah ini kan Ratu Belanda, dia muter, dia terus berhenti di stan Java, di stan Java. Terus di situ tertulis Hans Christian Japara. Terus ada untian tulisan, ini yang bikin ini. Ternyata itu siapa? Tertanda R.A. Kartini. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini nih pemirsa nih. Berarti itu logika saya, beliau lah duta besar batik pertama di mungkin dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Karena dia mewakili, karena itu zaman Belanda ya, koloni Belanda kan, Hindia Belanda yang di Indonesia. Akhirnya saya lihat loh, ini kok lucu nih. Karena apa? Ternyata R.A. Kartini dia juga jago batik Mas. Bukan hanya inspirasi seorang perempuan. Karena apa? Ketika dari riwayat R.A. Kartini apa dalam pingitan ya, kan dipingit ya, karena dia memang seorang ya istilahnya orang bangsawan gitu ya. Nah, terus dalam pingitan itu dia belajar sama Mbok Ban ya, Mbok Dulah namanya, Mbok Duloh. Dia lihat batik, dia umur 12 tahun loh, umur 12 tahun. Akhirnya dia bikin batik, terus akhirnya begitu sudah selesai dikasihkan istrinya menteri apa ya, kerajinan ataupun menteri kesenian Hindia Belanda saat itu, Rosa Aben siapa gitu loh, pokoknya Rosa lah, Rosa siapa itu dikasih itu, dan itulah cikal bakal orang Belanda mengenal batik yang dibawa dari Indonesia ke luar, ke Belanda. Terus akhirnya muncul ada pameran-pameran itu juga. Karena apa? Begitu dimunculkan, loh ini kok bagus, karena tidak mungkin dalam penggambaran lukisan ya, kok bisa mewujudkan seperti ini. Nah, padahal kalau kita runut di Cina itu ada dinasti Tang. Dia sama kan, benar Tiongkok itu.
tahun di Jepang 1600 berapa? tahun Bukan. 600 ya, bukan? Ya, yang tahun 700-an ya, 700-an, 600, 700 itu. Terus sama ini yang di Jepang itu Nora, Kaisar Nora, pokoknya yang situasi saat itu lah. Nah, saya duduk manis Mas Bedi. Memang lucu, unik. Karena apa? Ternyata Indonesia itu mumpuni ketika bisa mengejawantakan apa? Saya masih cenderung Indonesia karena dia punya rempah-rempah. Kalau mungkin di Cina oke lah, ada Tiongkok ya yang hampir mendekati Indonesia. Kalau di Jepang mungkin sudah sedikit ragu, apalagi di Afrika, nggak bisa, harus di Indonesia. Makanya kebenaran itu harus dibawa oleh orang yang nggak benar kemungkinan. Contohnya gini, Indonesia bisa berjaya, mungkin kita mengaku batik. Ada orang arkeolog Belanda, namanya J.H.L. Bandrias. Dia meyakinkan bahwasanya ini dari Indonesia. Dia Belanda dari Indonesia. Akhirnya apa? Kan lucu, kan bukan orang Indonesia sendiri yang oh ini loh, enggak, justru orang lain yang mengaku. Nah, sejarah seperti itu, ada pengakuan dari orang lain, kecuali kalau diplesetkan ya. Singkat cerita, ketika ada ini mewujudkan, terus anda kedobrak semua Mas. Kayak di Ponorogo itu ada batik yang hitam. Ponorogo kan cenderungnya hitam putih yang wangker atau apa, ada istilahnya. Nah, terus dibawa terus dikembangkan ketika ada Mojopahit itu. Karena ini masa-masa Mojopahit itu. Dan yang menarik, begitu apa ya, loncatan apa, yang loncat kreasi itu di Mataram. Mataraman itu di Mataram baru. Ya, memang industri sudah mulai ya. Istilahnya Mataram baru. Terus itu dipakai, tadi Mas itu bilang ke raja-raja ya. Ini enggak langsung ke masyarakat orang awam pun bisa gitu loh. Tapi dengan catatan Mas, motifnya tidak bisa sama dengan memang raja-raja. ada khususon. Nah, akhirnya ketika corak ini dimunculkan, terus muncul kekuatan toh. Solo sama Jogja loh. Maksudnya ada corak tersendiri loh. Maksudnya Jogja, Kasunanan, di Surakarta sama di Jogja kan punya walaupun sama tapi ada punya karakter masing-masing ya. Nah, akhirnya Mas, nggak cuma di Jawa tok Mas. Akhirnya terus dari Sabang sampai Merauke mungkin terus punya karakter batik. Menyebar itu. Nah, menyebar ini terus ada transisinya peradaban toh, peradaban ke dunia sains mungkin ya, sebelum ada perang dunia. Sudah perang dunia pertama itu. Muncul batik itu tadi, cap itu sama printing. Yang menarik, ini masih diperdebatkan akuan ini siapa itu, sampai Malaysia pun ya. Kita sih memang ya biasalah, namanya Malaysia juga serumun dengan kita, sah-sah saja, tinggal siapa yang cepat gitu. Tapi Indonesia terima nggak terima terus memunculkan jati dirinya justru di Jawa, karena konsepnya ini dari Jawa itu tadi, sentralnya gitu ya. Saya menarik, ada di Amerika ya kalau nggak salah itu Nusjirwan Tirto Atmojo, Amijoyo apa Atmojo, Amijoyo kan masalah itu. Mas itu tahu Irwan Tirta. Pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Irwan Tirta ya. Irwan Tirta ini kan sekolah di Amerika, di luar negeri, tapi ketika ditanya ke sana apa budaya, terus dia tertarik ini batik, terus dimunculkan itu. Nah, ini terus ngebumnya perkasaran batik di mancanegara itu ya. Nah, begitu ketemu ini, terus dimunculkan dari buku Mas. Dia memang punya catatan literasi, bikin buku mengenai batik, motif, istilahnya pattern batik dan motifnya. Terus diluncurkan, jadi heboh dalam dunia fashion ya. Dia kan perancang fashion busana kan. Wah, desainer. Dilirik Mas, dilirik dari ya beberapa khasana yang punya art tentang ini ya, apa corak kain gitu ya. Ternyata banyak Mas. Nggak cuman Irwan Tirta, terus ada orang Cina siapa ya, siapa sih yang KRT Harjonagoro itu, tapi dia orang Tionghoa itu, Cikup tak siapa itu, dia orang Tionghoa, dia juga punya karakter apa kedatian ini, itu ditopang oleh para tokoh-tokoh, termasuk kalau saya kecilnya Busut kan lagu ya, Busut juga yang ini juga batik Mas. Dia promosi kayak Bagong Kussudiarjo itu juga tokoh, banyaklah tokoh-tokoh batik. Nah, akhirnya ketika ini dimunculkan, nah mau nggak mau yang namanya presiden harus mengayomi. Hanya memunculkan idenya itu Pak Harto ketika di forum PBB pakai batik. Kita nggak malu lah, bisa pakai gini, ngapain malu, saya bangga. Bahkan ada acara apa ya, kalau
salah, Bill Clinton juga Ya. pakai batik. Terus Nelson Mandela, Nelson ya kan? Mandela, ya. Berarti Hmm. banyak nih Mas Rudi. Banyak tokoh-tokoh ini. Yang ada dalam benak saya itu kan perjalanan sejarah itu menjadikan batik dari awal mula penciptaan batik, kreasi batik itu. Ya. Awalnya dari raja-raja, kemudian lama-kelamaan Ya. di era Mataram baru itu sudah mulai ada industri, Mas. Belum di era dekade saya masih SMA saja, saya masih misalnya melihat di Solo itu ada pabrik batik besar, Mas. Dia pakai sepeda itu, Mas. Artinya di situ ada orang-orang yang secara industri melakukan batik tulis, Mas. Ya. Tapi industrinya besar-besar. Industri. Nah, sekarang kan sudah zaman sudah berubah, terus istilahnya sudah era industrialisasi. Industrialisasi. Ada batik cap, Batik cap, printing yang printing itu ya. Nah iya, yang menarik karena saya perhatiin kemarin itu ada yang Surakarta siapa lupa saya. Mungkin yang orang. Saya yang tokohnya ingat itu ya, saya tidak promosi, tapi ada Danar Hadi. Danar Hadi itu ya, jadi, batik-batik yang modern ya, sebenarnya batik-batik. saya sering berkunjung itu ke showroomnya. Ya cari-cari batik yang pas lah, Mas, pas di kantong juga Ya, gitu. banyak tuh kayak Diloh itu kan punya dia ya. Iya. Nah, siapa tahu nih pemirsa milenium ya, Hmm. kita kan memang generasi nanti ya, begini lah supaya kita itu jangan meninggalkan kita punya kebudayaan yang hebat. Iya. Karena saya batik itu menurut saya hebatnya apa? Itu ada unsur-unsur penciptaannya menitipkan pesan nih. Iya. Menitipkan pesan karena apa? Ini sebuah konsep intelektual tinggi dalam arti seni rasa, terus seni menghormati, menghargai. Di wayang juga ada gambar Iya, batik, Mas. di wayang Wayang juga ada Iya, batik. Iya. Makanya yang menarik ini kan lingkupnya nanti luas. Luasnya apa? Enggak cuma batik tok ini. Kan wayang pakai batikan, ya kan? Iya. Terus kita semacam-macam lah dari filosofi perkawinan, terus punya anak, punya apalah itu kan ada unsur. Batiknya itu beda-beda motifnya, iya kan? Istilahnya ada punya cerita. Iya. Punya cerita. Nah, mungkin pemirsa lebih bisa berimprovisasi lebih maju. Bikin aja batik yang main bareng game. Batik game online. Ya enggak apa-apa, yang penting ada batikan. Jadi memang ya ini kalau bicara batik ada lagi yang sederhana kan, Mas sudah meloncat itu batik jumbutan. Yang diikat-ikat itu, Mas, dicelup-ke terus muncul buletan-buletan ya. Jembutnya itu teknik ini. Dan di setiap daerah itu ada karakteristik, betul juga ada karakteristik. Artinya kadang saya suka berpikirnya begini, Mas, kalau ada teman-teman yang dari luar itu datang, dia selalu di sini ada tempat membatik, mau lihat. Yeah. Kalau bicara tempat membatik, pikiran saya itu cuma sederhana, Solo atau Jogja. Tapi ternyata di Bandung juga ada banyak, Mas. Iya. Bandung itu batik, orang-orang membatik itu, Pak. Ya memang potensi dari Sabang sampai Merauke, ya memang harus potensi ada batik. Contohnya Jakarta. DKI Jakarta kan ada batian, ada kayak gambar Monas, ada topeng, ya kan? Ya padahal naik Monas kan baru kemarin, maksudnya belum lama. Betul. Dari topeng pun mungkin ada topeng lama ya, tapi kalau ada Monas kan, tapi ketika diberikan gambaran wacana kebatian, ya nggak masalah, sah-sah saja. Dari provinsi kan masing-masing punya identitasnya, atau makanan, tubuhnya, atau flora faunanya. Nah, itu kan bisa dijabarkan ke jadi bagian satu yang general melekat pada setiap anggaplah ini suku-suku bangsa itu punya karakteristik masing-masing batik gitu. Iya. Ya coba kalau kita pakai lihat batian Asmat. Oh iya. Loh, ya kan? Asmat suku Dayak sebenarnya. Loh, itu kan malah unik, maksudnya ini apa ya? Sebentar, Mas, yang lewat ini. Nah, atau di kapal terbang dikasih batian-batian. Ya, batik R. Batik R. Ada batik R gitu. Ya kan? Ini saya gini, ketika saya sering diskusi juga dengan teman-teman soal batik, dan tadi Mas Agus bicara soal Raden Wijaya yang menyelenggarakan sayembara membuat pakaian untuk raja. Nah, terus lari ke sini ada maskapai penerbangan dengan label batik. Kadang kalau banyak masyarakat itu nggak sampai sejauh itu, kok dikasih nama batik ya, kenapa ya? Ternyata unsur filosofinya sangat luar biasa gitu, Mas. Ya tinggal yang tidak sesederhana ya, Mas. Tidak sesederhana lo pakai batik ya, ternyata ada pesan juga di baju batiknya itu. Oh, pesannya begini. Ada pertentangan di politik juga ada, Mas. Misalnya dipanggil presiden, gue pakai batik ini. Apa? Saya
Ya udah. Nah, siapa tahu kita nanti dipanggil ya. Ayo ke batik apa? Ngabisin kuenya. Nah, ini pemirsa, ini ada kopi, ini ada salak nih, kayak kondangan ini Yang berarti. jelas kalau kita ketemu presiden nggak pakai batik jumputan mas. Ya, Dan udah, semua. enggak ini memang agak sedikit Eh. panjang, saya ingin tanyakan ke Mas Agus kan kalau Ya, bicara bicara dulu keberagaman nih teman-teman. Ayo. dulu raja-raja terus Raja. kan sangat disakralkan Mas, artinya Ya. motif-motif juga punya, bahkan orang kalau membatik sendiri itu perlu ada yang bertapa dulu Mas, Ya, ada. untuk ketenangan batin dia, untuk mengaktualisasikan pikiran-pikirannya menjadi sebuah gambar. Nah sekarang ini kan beralih Mas, jadi era itu sudah lewat, lari ke industri. Itu pemaknaan batik yang secara substansi masih bisa kita gulirkan nggak Mas? Ya masih lah. Masih ya? Ya. Artinya ke Sebenarnya kan mengolah akalnya manusia toh. Hmm. Iya kan? Iya. Istilahnya desain, Hmm. terus interaksinya, Hmm. terus gambar visualisasinya. Nah, ini kan terus Ad- inovasinya gitu. Jadi yang paling mungkin Eh? mungkin ini ya. Oke, bajunya model sekarang tapi Ya. dasaran pakaiannya Iya. atau bahannya batik. Berarti Gitu. ya. Iya. Nah, itu kan. Saya kalau Oke, lihat itu. gambar-gambar di internet Mas, orang orang-orang pakai batik keren-keren Mas. Ya, keren. Ya, Kita gini aja udah keren. alhamdulillah. Nanti kalau kita bukan habis kondangan, memang kita khusus untuk Khusus diskusi tentang batik dan Ya. menyambut Hari Batik Batik ini ya, Hari Nasional. Oke, buat pemirsa sekalian, ada beberapa dua kesimpulan yang secara umum, tiga malah ya. Pertama, batik itu dalam silsilah pandangannya Mas Agus secara gobral gabrul, ternyata itu bagian dari aktualisasi kita untuk menjabarkan kemahabesaran Allah ya, dari satu titik gitu ya Mas. Dari satu titik. Dari satu titik Betul. kita bisa bercerita sangat luas melalui batik alam jagat raya ini. Iya. Oke, terus yang kedua ternyata juga dari perjalanan sejarah, literasi tentang sejarah awal batik itu berdasarkan artefak yang ada di candi-candi ternyata sudah cukup tua. Ketua ya. Bisa jadi Indonesia awal dari semua batik Ya, insya Allah. gambar-gambar yang ada di Indonesia. Ya mungkin dari Nuswantara-nya Indonesia memang punya karakter Akhirnya pemula. menyebar ke seluruh dunia. Ke dunia. Walaupun literasi yang saya terima ini ternyata ada hubungannya dengan Mesir, Nigeria, Ya. Afrika dan sebagainya. Ya walau alam ya Mas ya. Ya. Walau alam. Terus yang ketiga memang ada harapan dari Mas Agus. Juga saya berharap bahwa dengan Hari Batik Nasional ini menjadikan spirit buat generasi muda ya Mas ya. Ya, generasi muda biar ada istilahnya tak kenal maka tak Maka sayang. sayang, Nah, ya. kita harus kenalkan ini batik-batik biar nggak malu ya, apa nggak sungkan ya. Yang jelas kalau nanti Nggak ada suka. yang Batik. kembali lagi Mas, akan sangat terasa ketika misalnya ada yang berkesempatan belajar di luar negeri atau berkunjung ke luar negeri, jangan lupa membawa batik. Iya. Oke kan. Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih buat pemirsa sekalian dan sebagai penutup kita ucapkan selamat Oh, selamat Hari Batik Nasional. Sip, jaya. Jaya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.